Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Kita ini sering menyebut segala sesuatu sebagai takdir. Terutama ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika gagal, kita bilang sudah jalan Tuhan. Ketika ditinggalkan, kita itu sering bilang, memang dia bukan jodohku. Ketika hidup terasa berat, kita menyebut semua ini adalah ujian. Tapi jarang sekali kita bertanya, berapa banyak dari semua itu yang sebenarnya adalah hasil pilihan kita sendiri. Kita lebih nyaman menyebutnya takdir daripada mengakui bahwa mungkin kita yang salah mengambil keputusan. Secara psikologi, manusia itu memang punya mekanisme pertahanan diri untuk melindungi harga dirinya. Dalam psikologi, ini disebut self-serving bias. Kita cenderung menyalahkan faktor-faktor dari luar. Saat kita mengalami kegagalan, kita frustasi, bahkan ketika depresi, dan mengeklaim keberhasilan sebagai hasil usaha kita sendiri. Kalau berhasil itu itu karena kerja keras kita. Kita menganggap kalau kita sukses itu adalah hasil jerih payah kita. Ya memang ini tidak salah. Tapi terkadang kita melupakan peran Tuhan di sini. Kalau gagal, baru kita menyebut Tuhan dalam perannya. Kalau gagal itu karena keadaan, karena ini takdir dari Tuhan kok. Menarik ya. Padahal dalam kehidupan antara takdir dan pilihan tidak pernah benar-benar terpisah. Tuhan memberi kemungkinan, kita yang memilih jalannya. Dan seringkali yang kita sebut takdir pahit itu adalah akumulasi keputusan yang tidak kita evaluasi. Kita memilih bertahan di hubungan yang jelas-jelas menyakiti, ya kayak kamu tahu dia itu salah. Kita tahu bahwa dia itu belum selesai dengan hidupnya. Tapi kita terlalu memaksakan rasa ini, dan akhirnya kita hancur sendiri, kita galau sendiri, bahkan kita merasa menyalahkan orang lain. Seperti contohnya sudah putus bertahun-tahun, sulit untuk move on. Ya seperti itulah keadaan yang sering kita temui. Lalu kita bilang ini takdir cinta kita yang gagal. Kita mengabaikan sinyal bahaya dalam hidup. Nah, ini sering terjadi. Lalu ketika jatuh, kita bilang ini ujian berat dari Tuhan. Apakah itu semua takdir atau konsekuensi? Pertanyaan ini tidak untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadarkan karena selama kita terus menyalahkan takdir, kita tidak akan pernah belajar mengambil keputusan yang lebih dewasa. Dan kedewasaan itu lahir bukan dari kenyamanan, tapi dari keberanian mengakui kesalahan. Kini kita masuk secara spiritual.
Dan secara spiritual, kesadaran adalah pintu pertama menuju perubahan. Banyak orang hidupnya berubah, tapi tidak ingin cara berpikirnya juga berubah. Mereka ingin hasil berbeda dengan pola keputusan yang sama. Itu mustahil, benar-benar sangat mustahil. Dalam kehidupan ini, Tuhan memberi akal, memberi pertimbangan, memberi hati nurani. Kalau semua sudah ditentukan tanpa peran kita, mengapa kita diberi kemampuan memilih? Jadi, mungkin yang perlu kita evaluasi bukan takdirnya, tapi kedewasaan kita dalam memilih. Karena tidak semua penderitaan adalah ujian. Sebagian adalah konsekuensi, dan memahami perbedaan itu adalah langkah awal menjadi manusia yang lebih matang. Namun di sisi lain bukan berarti takdir tidak ada. Ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, seperti halnya kematian, kelahiran, dan waktu atau pertemuan tertentu. Nah, ini adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita merespon, itu tetap wilayah pilihan dan seringkali yang membuat hidup kita berat. Bukan peristiwanya, tapi cara kita menyikapinya. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan. Padahal hidup bukan tentang kontrol penuh. Hidup adalah tentang keseimbangan antara menerima dan memperbaiki. Menerima apa yang tidak bisa diubah dan memperbaiki apa yang masih bisa kita pilih. Di titik ini, kita mulai belajar bahwa menyalahkan takdir tidak menyelesaikan apa-apa. Yang menyelesaikan adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita punya peran, kesadaran bahwa kita bisa berubah, kesadaran bahwa hidup bukan sekadar nasib. Dan mungkin inilah yang sering luput dari kita. Kita terlalu sibuk menyalahkan keadaan hingga lupa memperbaiki diri. Padahal perubahan terbesar dalam hidup selalu dimulai dari dalam. Dan ketika kita berani jujur pada diri sendiri, kita tidak lagi takut pada takdir. Karena kita tahu apapun yang terjadi, kita tetap punya pilihan untuk tumbuh. Kita sering dengar bahwa takdir itu di tangan Tuhan. Tapi dalam kehidupan yang kita jalani sendiri, ternyata takdir itu ada di pilihan kita. Dan ketika kita berbicara tentang pertumbuhan, kita tidak bisa lepas dari luka. Karena seringkali justru luka itulah yang memaksa kita berpikir lebih dalam. Di video sebelumnya kita membahas bagaimana luka bisa menjadi cahaya. Bahwa retakan dalam hati justru menjadi pintu masuk bagi kesadaran baru. Jika kamu belum menyimak secara utuh, maka bagian ini akan menjadi penguat bahwa tidak semua yang menyakitkan adalah hukuman. Mari kita saksikan pembahasan berikutnya. Kita sering berdoa agar dijauhkan dari luka. Kita ingin hidup yang tenang, yang utuh, yang tidak retak. Namun pernahkah kita berpikir bahwa justru melalui retakan itulah cahaya menemukan jalannya? Malam ini kita akan merenungi satu kalimat yang dalam dari Jalaluddin Rumi. Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan izinkan diri kita memahami luka dengan cara yang berbeda.
Manusia memang diciptakan dengan naluri menghindari rasa sakit. Kita ingin hidup yang teratur, hubungan yang stabil, rencana yang berjalan sesuai harapan. Kita ingin semuanya utuh. Namun, Rumi melihat keutuhan itu dengan cara yang berbeda. Baginya, hati yang terlalu utuh kadang terlalu tertutup. Kita jarang bertanya ketika hidup berjalan mulus. Kita jarang merenung ketika segalanya sesuai keinginan. Justru ketika sesuatu retak, kita mulai bertanya tentang makna, dan mungkin pertanyaan itu adalah awal cahaya. Dalam perjalanan ruhani, ada yang disebut nafs. Bagian dari diri kita yang ingin menguasai, merasa cukup, merasa benar. Selama hidup terasa aman, nafs tumbuh diam-diam. Ia membuat kita merasa kuat sendiri. Tapi ketika luka datang, rasa cukup itu pecah. Kita mulai sadar bahwa kita rapuh, bahwa kita tidak sepenuhnya mengendalikan hidup. Dan dalam keretakan itulah, doa menjadi lebih jujur. Bukan doa yang formal, bukan doa yang sekadar kata, tapi doa yang lahir dari hati yang benar-benar membutuhkan. Bayangkan sebuah ruangan gelap. Jika dindingnya utuh, tanpa celah, cahaya tidak punya jalan masuk. Cahaya tidak memaksa. Ia menunggu ruang, dan seringkali yang menciptakan ruang itu adalah luka. Bukan luka fisik, tapi luka batin yang membuat kita berhenti. Kehilangan orang yang kita cintai, pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan, kegagalan yang meruntuhkan harga diri, kesepian yang panjang dan sunyi. Semua itu perlahan melembutkan hati, dan hati yang lembut lebih mudah menerima cahaya. Orang yang belum pernah jatuh mudah menghakimi karena ia belum mengenal rapuh. Namun, orang yang pernah hancur biasanya lebih pelan dalam berbicara, lebih hati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam memahami. Luka membuat kita sadar bahwa setiap orang sedang membawa beban yang tak terlihat. Dan ketika empati tumbuh, disitulah cahaya bekerja. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menghangatkan. Ini bagian yang paling jujur. Luka bisa membuat seseorang menjadi pahit. Bisa membuatnya menutup diri. Bisa membuatnya menyimpan dendam. Rumi tidak sedang mengagungkan rasa sakit. Ia tidak berkata bahwa luka itu indah. Ia hanya mengingatkan, luka adalah pintu. Apakah pintu itu akan kita tutup? Atau kita jadikan jalan pulang? Itu pilihan kita. Jika luka direnungi, ia menjadi guru. Jika luka disimpan sebagai kemarahan, ia menjadi penjara. Dan mungkin cahaya hanya masuk pada hati yang bersedia belajar dari retaknya sendiri. Jika hari ini kamu sedang terluka, jangan buru-buru mencari pengganti rasa sakit. Duduklah sejenak bersamanya. Tanyakan pada hatimu, apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat peristiwa ini? Kadang luka bukan untuk disembuhkan dengan cepat, tapi untuk dipahami dengan pelan. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Seringkali sebelum luka datang, hidup kita berjalan tanpa arah yang jelas. Kita sibuk, kita bergerak, tapi tidak benar-benar pulang. Lalu sesuatu terjadi. Kita kehilangan, kita gagal, kita dikhianati, dan tiba-tiba hidup terasa berhenti. Namun, justru dalam berhenti itu, kita mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang sedang kucari? Kepada siapa aku harus kembali? Rumi seakan ingin berkata bahwa luka bukan akhir perjalanan. Ia adalah titik balik. Ia memaksa kita berhenti dari kesibukan dunia, agar kita sempat mendengar suara hati. Dan seringkali suara hati itu lebih jujur
saat kita terluka daripada saat kita sedang bahagia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak pernah meminta untuk terluka. Mungkin ada bagian dalam hidup kita yang masih terasa perih hingga hari ini. Namun, barangkali luka itu bukan untuk menghancurkan kita. Ia hadir untuk melembutkan hati, untuk meruntuhkan keakuan, untuk membuka ruang bagi cahaya. Jika hari ini hatimu sedang retak, jangan buru-buru menutupnya. Bisa jadi di sanalah Tuhan sedang mengetuk dengan cahayanya. Semoga setiap luka yang kita alami menjadi jalan kesadaran, bukan jalan kepahitan. Semoga setiap kehilangan membawa kita lebih dekat kepadanya. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.